Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur karena kita boleh ada sebagaimana kita ada lagi saat ini. Semua itu atas anugerah daripada Tuhan. Untuk itu mari kita bersuka dalam Tuhan. Kita yang angkat pujian yang berkata, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bersukacita memuliakan nama Tuhan. Hari
pujian yang berkata berkat kemurahan. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini, semua atas berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada Tuhan hari ini karena berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik di surga, Bapa yang baik, Engkau sangat baik bagi kami dan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami di pagi hari ini ya Tuhan. Ampunkan setiap salah dan dosa kami Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tak kami sengaja Tuhan. Ampunkan kami Tuhan, layakan kami untuk menaikkan-Mu, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya pujian penyembahan kami di pagi hari ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami setiap pelayan-Mu di pagi hari ini, berkati setiap jemaat-Mu yang beribadah di pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya kami alaskan hanya di dalam nama Anak Bapa dan Roh Kudus yang di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Mari jemaat Tuhan kita membacanya bersama-sama. Saya akan membacakan perikopnya. Hal kekhawatiran 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu dan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam rumah, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan
berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan dibawakan oleh Vikaris Elsa Trikurnia STH. Kita memuji Tuhan dengan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan,
mari kita berdoa untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, bimbing kami Tuhan, supaya kami boleh mengenal, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami untuk kami kerjakan. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi kami sekalian ya Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas, Tuhan Engkau menolong hamba-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang mendengar. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan mengambil firman-Mu di dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 11. Bapak Ibu bisa melihat Alkitab masing-masing di rumah masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Saya harap kita fokus dan menyimak ketika saya membacakan firman Tuhan ini. Hormati Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersuka, hormati Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Bila kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 95 merupakan mazmur puji-pujian dan juga undangan untuk beribadah kepada Tuhan. Mazmur ini masuk ke dalam kumpulan mazmur dalam pasal 90 sampai 106 yang memberikan penekanan pada ibadah umat Allah untuk menyampaikan pujian syukur dalam bait Allah. Mazmur 95 ini menjadi panggilan kita untuk beribadah, untuk datang kepada Tuhan. Dan persiapan untuk memasuki bait Allah yang memberikan suatu pengajaran agar tidak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan nenek moyang mereka pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seruan ibadah yang disampaikan di dalam mazmur ini sungguh sangat jelas. Menerangkan kepada kita alasan mengapa harus bersorak-sorai dan menyembah sujud kepada Allah. Karena keselamatan hanya ada pada Dia yang menciptakan segala sesuatu dan menggembalakan umat kepunyaannya dengan segala perlindungannya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sesungguhnya jalan keselamatan itu hanya ada pada Allah. Bagaimana respon kita akan jalan keselamatan yang telah diperlihatkan atau telah diberikan Allah kepada kita? Dalam Mazmur ini diingatkan pada kita bagaimana sikap ataupun respon kita. Saya ulangi,
Dalam Mazmur ini diingatkan pada kita bagaimana sikap ataupun respon nenek moyang umat Israel pada waktu itu ketika mereka ada di padang gurun terhadap keselamatan dan perlindungan Tuhan kepada mereka. Allah telah memperlihatkan semuanya pada mereka. Kasih-Nya dengan segala perbuatan yang ajaib kepada nenek moyang kita pada waktu ada di padang gurun. Namun tetap saja umat itu mengeraskan hatinya sehingga tidak dapat melihat dan mengenal jalan keselamatan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita kembali melihat apa yang terjadi di Mara dan di Meriba dalam Keluaran pasal 17 ayat yang pertama sampai yang ayat yang ke-7 di Masa dan di Meriba. Apa yang terjadi di sana? Bangsa Israel bersungut-sungut, bangsa Israel marah kepada Musa bahwa umat Israel telah mencobai Tuhan. Bahkan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sungguh Allah sangat murka terhadap tindakan umat Allah. Mereka yang tidak memiliki iman yang teguh, bersungut-sungut dan kekhawatiran nyata di dalam diri mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sungut-sungut dan kekhawatiran adalah bentuk ketidakpercayaan kepada Allah. Sementara mereka telah begitu jauh perjalanannya, Tuhan selalu memperlihatkan kuasa-Nya. Waktu mereka tidak menginginkan makan roti, Tuhan mengirim mana. Waktu mereka ingin daging, Tuhan memberikan burung puyuh untuk mereka nikmati. Tetapi tetap saja hati mereka tidak bisa melihat akan perbuatan Tuhan. Mereka tetap saja tidak memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Sehingga ibadah yang mereka lakukan itu adalah suatu hal yang sia-sia. Padahal kalau kita pikir ibadah yang dilakukan itu adalah satu anugerah Allah. Sebab Tuhan memberikan kesempatan bagi umat-Nya untuk bersuka cita, untuk merasakan keselamatan dari Tuhan. Dan apa yang telah terjadi pada nenek moyang mereka akan menjadi pelajaran dan peringatan bahwa iman yang teguh kepada Allah akan menyelamatkan mereka. Amin. Nah, apa respon kita akan keselamatan dari Allah? Apa respon pribadi kita akan keselamatan dari Allah? Jawabannya adalah jangan keraskan hatimu. Ayat yang ke-8. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Janganlah keraskan hatimu. Dalam surat Ibrani 3 sampai 4 yang juga mengulas mengenai Mazmur 97 ayat 7 sampai 11. Ini memberikan pengertian kepada kita supaya waspada. Supaya jangan ada dari kita yang tidak percaya sehingga kita ketinggalan untuk memasuki perhentiannya. Sebab kepada kita juga telah diberitakan kabar kesukaan sama seperti mereka. Namun firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman yang mendengarkannya. Sehingga dalam surat Ibrani ditegaskan
kepada kita pada hari ini. Dalam arti bahwa hari ini, yaitu selama ada waktu, selama masih diberikan kesempatan. Sebab kita tidak tahu kapan hari-hari hidup kita berakhir. Namun yang pasti selama Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, mari kita datang kepada Tuhan. Selama Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk mendengar dan melihat jalan keselamatan Tuhan, baiklah kita tidak mengeraskan hati akan firman-Nya. Namun sebaliknya, semakin kita meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, kalau Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang telah menciptakan, hamba Tuhan yang telah menciptakan lagu tentang hidup ini adalah kesempatan, telah dipanggil Tuhan. Beliau telah menjadi berkat banyak orang melalui lagunya. Kenapa? Karena ini mengingatkan kita terus bahwa hidup itu adalah kesempatan. Kesempatan mencari Tuhan, kesempatan untuk dekat dengan Tuhan, kesempatan untuk tahu rencana Tuhan, kesempatan untuk kita mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya dalam surat Ibrani ditekankan waspada. Sebenarnya yang berarti adalah takut, bahwa kita menerima keselamatan Tuhan melalui firman-Nya. Dengan rasa takut yang membawa kepada sikap dan tindakan untuk kita mendapatkannya dengan kesungguhan dari apa yang kita miliki, agar tidak kehilangan kesempatan mendapatkan satu-satunya yang paling berharga di dalam hidup ini. Ingat itu. Kita dapat belajar dari umat Israel dalam menanggapi karya keselamatan Allah. Mereka tidak mampu merespon dengan baik, tidak mampu menghayati perbuatan Tuhan, ataupun perbuatan Tuhan yang menyeluruh dalam kehidupan mereka. Namun mereka hanya melihat perbuatan Tuhan, perbuatan Allah hanya dari satu sisi saja, yaitu pandangan mata. Hanya dengan melihat saja. Padahal firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang tidak melihat namun percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi, situasi tanpa iman pada Allah, bahwa mereka hidup di bawah kuasa, mereka sebenarnya hidup dalam kuasa janji keselamatan Tuhan. Sungut-sungut dan kekhawatiran menjadi bagian hidup yang tidak melihat hidup dengan iman. Kepada kita telah dianugerahkan iman di dalam Yesus Kristus, untuk kita memperoleh keselamatan dari Allah yang memampukan kita untuk melihat realita kehidupan ini akan janji keselamatan dari Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 32 sampai 39 dinyatakan akan keyakinan iman kepada Kristus. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Namun semuanya itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Dalam realitas kehidupan kita, baiklah kita menjadi jeli mendengar suara Tuhan dengan tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengandalkan iman dalam kehidupan kita. Baiklah kita mensyukuri anugerah Allah di dalam kehidupan kita, yang masih memberikan kita waktu, kesempatan menyanyikan syukur, pujian atas kebesaran Tuhan, dan tidak menyia-nyiakan firman-Nya. Baiklah kita mendengar seruannya dengan iman yang teguh, karena itu adalah seruan keselamatan kita. Buka hati untuk suara Tuhan dan menjalani hidup berdasarkan pada seruan firman-Nya. Jangan keraskan hatimu. Inilah waktunya. Biarlah hidup kita yang kita jalani menjadi pujian syukur kepada Allah. Marilah kita meninggikan Dia. Marilah kita meninggalkan ibadah yang hanya sifatnya rutinitas yang tidak berdampak, namun ibadah menjadi daya dorong yang kuat melakukan firman Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita sikapi hidup dengan iman kepada Tuhan Yesus dan bukan dengan kekuatan manusia, apalagi dengan sungut-sungut dan kekhawatiran. Keselamatan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Diberkati orang yang mendengar serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Bagaimana Engkau terus memanggil kami Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, inilah waktunya untuk setiap jemaat-Mu Tuhan membuka hati bagi Engkau Tuhan. Janganlah kami mengeraskan hati kami seperti nenek moyang kami. Tetapi biarlah Roh Kudus Allah hadir dalam kehidupan kami. Mengingatkan kami selalu Tuhan untuk datang kepada-Mu Tuhan. Karena inilah waktunya ya Bapa. Kami serahkan dalam kehidupan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah mereka Tuhan membuka hati bagi Engkau Tuhan untuk masuk secara pribadi dalam kehidupannya Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan, Engkau menjamah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu sampai di sini Tuhan, tetapi hamba-Mu percaya Roh Kudus Allah terus berbicara dalam kehidupan jemaat-Mu yang mendengar. Kami serahkan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, meteraikan firman-Mu. Dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Tiba saatnya kita memberi bagi pekerjaan Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita siapkan persembahan kita untuk Tuhan. Kita nyanyikan pujian dalam nyanyian kemenangan iman 194. Genap hartaku kuserahkan. Yesus padamu.
Kita akan masuk dalam doa syafaat, pengakuan iman, doa syukur, berkat dan penutup oleh Ibu Gembala. Nanti kita angkat pujian berkata satu hal yang kurindu. Lebih baik satu hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, karena Kau Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk nafas hidup, kekuatan, kesehatan, dan kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Satu anugerah yang besar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, untuk kami menikmati setiap hari-hari yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang baik, kami mengucap syukur Tuhan bersama dengan jemaat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap jemaat-Mu yang bertambah usia. Kami menyerahkan mengucap syukur bersama dengan Bapak Petrus Renmaur Tuhan, yang Kau tambahkan 1 tahun usia. Kami serahkan kiranya Tuhan Engkau memberkati, menolong, memberikan kekuatan, kesehatan Tuhan, dan biarlah tetap setia untuk melayani Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Yoga Operai Tuhan, yang juga bertambah usia. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan juga memberkati dalam masa perkuliahannya ya Tuhan. Kami ucap syukur buat Anjang Insur. Kami serahkan dalam tangan Tuhan supaya Tuhan juga memberkati dalam pendidikannya, perkuliahannya Tuhan. Engkau memakai hidupnya memuliakan nama Tuhan, memakai masa mudanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Yesus Kristus. Kami menyerahkan Tuhan jemaat-Mu dalam pekerjaan, pendidikan, kesehatan, pelayanan, rumah tangga mereka, dan yang mencari pekerjaan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengenal mereka masing-masing Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, kami bawa dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berbicara dalam kehidupan mereka. Engkau menjawab setiap yang mereka gumuli di dalam kehidupan ini Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang lanjut usia Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak dan Mama Bisai. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Menyerahkan Bapak Ekis. Kami serahkan Mama Eda. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menjamah, memberikan kekuatan, kesehatan, dan bahkan Tuhan, biarlah Tuhan di usianya yang sudah lanjut, mereka boleh terus mendekatkan diri kepada Tuhan, memuji, memuliakan dengan penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan para pelayan dalam jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan para pelayan Tuhan, gembala, BPJ, staf gembala, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan Tuhan, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan pengurus seksi Tuhan, baik kaum perkarya, perkawan, pemuda, remaja, sekolah minggu, kami bawa dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami juga menyerahkan seluruh program dalam jemaat Tuhan, kami bawa dalam tangan Tuhan. Engkau mengenal, Engkau mengetahui ya Tuhan. Menyerahkan terus Tuhan pembangunan talut dan pagar yang belum selesai Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan, menolong ya Bapa. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu Tuhan, yang mereka yang dalam keadaan sakit, kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan menjamah lewat kuasa bilur-bilur darah-Mu Tuhan. Kasih setia, anugerah-Mu Kau nyatakan atas kehidupan jemaat-Mu yang mengalami sakit Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami menyerahkan Tuhan Gereja Kemah Indonesia, mulai dari pusat, wilayah, daerah, jemaat lokal, jemaat lokal, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pemerintah, bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terlebih khusus Tuhan Kabupaten Kepulauan Yapen, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pemerintah pusat, daerah dalam menangani penyebaran virus corona Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau memberkati, dan biarlah negara tetap dalam keadaan kondusif Tuhan, dalam menghadapi pandemi corona ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan para dokter, tenaga medis, dan rumah sakit yang menangani pasien yang sakit corona Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tim COVID-19 Tuhan, TNI, Polri, Satpol PP yang bertugas, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, bila mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan penuh rasa tanggung jawab,
dan takut akan Tuhan, dan terlebih Tuhan Engkau melindungi mereka Tuhan dalam penyebaran virus corona Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Bapa, dalam kerajaan surga kami juga menyerahkan setiap masyarakat Kabupaten Yapen Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan Engkau campur tangan, Engkau menolong Tuhan, sehingga mereka tetap dalam penjagaan Tuhan. Mereka boleh menjaga kesehatan dengan baik Tuhan, untuk mereka tidak terinfeksi virus corona Tuhan. Dan kami serahkan semua himbauan pemerintah Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya mereka boleh melakukannya dalam kehidupan masyarakat Kota Seru ini Tuhan, sehingga memutuskan rantai penyebaran dari COVID-19 Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ibadah-ibadah dalam jemaat yang dilaksanakan di rumah masing-masing Tuhan, selama masa social distancing Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan, memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Kami serahkan Tuhan mereka, supaya mereka boleh mengikuti setiap ibadah yang kami lakukan Tuhan, dengan pemberian buletin maupun rekaman video Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Engkau mengurapi Tuhan, mereka boleh mengikuti dengan fokus kepada Tuhan ya Bapa, sehingga berkat Allah Kau curahkan atas kehidupan mereka ya Bapa di surga. Bapa, dalam kerajaan surga kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan dampak daripada penyebaran virus corona ini Tuhan, yaitu kemerosotan ekonomi yang berdampak di dunia usaha dan pekerjaan, serta pelaku usaha kecil dan menengah Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong ya Bapa di surga. Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga apa yang menjadi pergumulan mereka, keperluan mereka Tuhan, boleh tercukupi oleh karena Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk bantuan dana dari Yayasan Kemah Peduli Tuhan, melalui Ibu Trivina Tinal Tuhan, yang kemarin kami boleh distribusikan di semua jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk bantuan ini Tuhan, untuk meringankan beban daripada jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati Yayasan Kemah Peduli dan juga Ibu Trivina Tinal Tuhan, dengan berkat-berkat daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan, karena atas kebaikan-Mu ya Bapa di surga. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, baik kolekte, kantong persembahan Tuhan, kotak pembangunan, pengucapan syukur, dan perpuluhan yang diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan Tuhan, untuk mencukupi kebutuhan mereka, dan mereka boleh menyisihkannya bagi pekerjaan pelayanan. Kiranya Tuhan berkat Allah Kau curahkan atas kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah memberi ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan bendahara yang mengelola keuangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan umat pilihan-Mu Tuhan, bangsa Israel. Kiranya Tuhan juga memberkati dan memberikan pemulihan bagi umat-Mu ya Tuhan. Menyerahkan Tuhan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sempurnakan setiap doa kami dan ampuni setiap salah, pelanggaran dan dosa kami Bapa. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan. Kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami ucap syukur, kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami ucap syukur untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami di pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam keadaan lemah Tuhan berikan kekuatan, yang berduka Tuhan Engkau hiburkan ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan Tuhan ya Bapa di surga. Kiranya Tuhan Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau menolong di minggu yang baru yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Engkau meratakan setiap jalan kami, dan Engkau melimpahkan berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita saleh-salehnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, surga bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahku sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Selamat hari Minggu.